Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, tentu kita bersyukur masih bisa bersama di ngaji gercep, ngasah jiwa, gerak cepat. Sahabat-sahabatku, saya ingin bercerita perjalanan lakon kehidupan dan penghidupan yang saya jalani. Belum lama saya bertemu para budayawan, para dalang, para seniman. Akhirnya saya ingin berbagi pengalaman pada generasi selanjutnya, bagaimana menumbuhkan cinta budaya, sumber inspirasi Pancasila dan Kitabullah. Sahabat-sahabatku, bahwa setiap kelahiran atau lahirnya kita ke dunia ini, tadinya kan kita nggak ada. Selanjutnya bagaimana adanya kita? Diadakan oleh Yang Maha Ada. Tentu mulai proses. Selagi Bani Adam, keturunan Adam ini ya berarti sudah berupa manusia wujud raganya. Nah, kelahiran kita semenjak kita dilahirkan di muka bumi ini oleh orang tua kita, hendaknya menghargai, menghormati. Oh, pada orang tua kita, ridhollah fi ridhol walid, dan ridhonya Allah, ridho kedua orang tua kita. Tentu semenjak lahir inilah kita punya adat istiadat. Kalau kita lahirnya di Jawa tentunya terbiasa di lingkungannya. Kalau di Kalimantan bisa terjadi karena lingkungan. Kalau di Jepang ya pengaruh lingkungannya. Mereka atau kita memiliki adat istiadat yang perlu dihargai, dihormati. Maka perlunya sah adat. Nah, sahnya adat hidup kehidupan, adat istiadat. Tapi syahadat yang paling tinggi adalah syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kita makhluk ciptaannya Sang Kholik, ada batasan ruang dan waktu, namanya usia. Dan bagaimana kita bersandarkan kepada yang tiada batas, namanya Sang Kholik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas. Karena Allah tanpa batas, ya kita mengenalnya dari tanda-tandanya karena keterbatasan kita, namanya ayat-ayat. Ya tidak akan sampai kita membayangkan Allah sama pencipta. Tapi kalau melalui ayat-ayatnya, kita bisa mengetahui keyakinan dengan kecerdasan ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Baik yang berupa ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu artinya adanya alam semesta ini. Bagaimana kalau kita melihat bunga, berbagai macam bunga, berbagai macam warnanya. Kalau kita lihat buah, berbagai macam buah, berbeda rasanya. Coba perhatikan, siapakah yang mengasih rasa? Siapakah yang ngasih warna? Nah, maka itulah kuasa Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Bisa jadi ayat kauliyah,
Qauliyah itu berarti firman-firmannya, baik suhuf-suhuf, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu merupakan kitabullah, dokumen hidup manusia-manusia luhur mulia. Ada di situ, perlu dikaji, dipahami, napak relasi. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang maha sempurna hanya Allah. Makanya dipilah putusan sebagai uswatun hasanah, suri toladan bagi kita manusia. Nah, selanjutnya ayat fuadah, rasa kemanusiaan ini, jiwa kemanusiaan ini. Bagaimana jiwa kemanusiaan saling peduli, saling berbagi, yang dititipkan roh rasa kepedulian ini sejalan dan searah akan kehendaknya Allah yang menciptakan kehidupan. Nah, kita saring dengan rasa kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Bagaimana kepedulian kita untuk saling asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Sifat ilahiyah yang dititipkan dalam diri kita, rasa kemanusiaan ini hendaknya perlu dijaga, perlu dilestarikan, perlu diwujudkan. Setiap orang pengen dikasih dan disayang, pengen merencanakan masa depan yang terbaik, pengen berbagi rezeki, pengen membangkitkan semangat orang, pengen berkumpul bersama, tidak hidup sendiri karena tiupan roh al-jami, pengen memberikan petunjuk kalau ada orang tersesat karena tiupan roh ar-rasyid. Asma-asma Allah inilah yang harus kita mengerti, kita pahami, dan kita lakukan agar sejalan dan searah kehendaknya, sehingga muncul rasa kebahagiaan, rasa kepuasan di dalam jiwa, di dalam batiniah kita. Nah, inilah saudara-saudara, maka mari kita bersama-sama dengan selalu mewujudkan, melangkah bahwa kalau dalam surat Al-Baqarah, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, dunia dan isinya kecil. Maka bagaimana menjadikan yang kecil-kecil ini jadikan sarana menuju Allah yang maha besar. Kita hanya bersandar kepada Allah yang maha besar. Makanya kita hanya memohon, tempat bersandar hanya Allah yang maha tanpa batas. Melalui keterbatasan kita, bahwa manusia merindukan sang penciptanya. Sejahat apapun keinginan kita, ingin suci dalam berpikir maupun bertindak, karena itu tiupan roh yang ditiupkan di dalam diri kita, tiupan roh Al-Qudus. Setiap orang apapun kehidupan ini pengen selamat. Nah, karena tiupan roh as-salam, hidup ini pengennya selamat dalam segala hal. Juga kita pengennya berjamaah, berkumpul, persatuan dan kesatuan. Karena itu tiupan roh al-jami. Untuk itu saudara-saudara, mari kita bangkitkan kejiwaan kita, ngaji ngasah jiwa. Sebagaimana laku di Indonesia Raya, kita harus bangun jiwanya. Ya, semoga sedikit ini membangkitkan semangat cinta budaya, sumber inspirasi dalam melangkah mengamalkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!